Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama, khususnya mempelajari ilmu tauhid melalui kajian kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mengangkat kehidupan kita menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sababiyah menghidupkan ilmu. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Al-hadi niyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila Nabilah Hidra alaihi salam wa Syamudin Abdul Qadir al-Jalani Sumaila Musonif Adal Kitab Ibnu Atta'illah Sukandari man syarah Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bima wa bi ulumi wa mamatana bi barakati ma fit dareni qadasallahu sirahum wa nawara tariqahum wa yuli darajatihim wa adalana min barakati wa amdir alaina wa karamatin bid dareni syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ruhi Jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina Sonila jami asatatina ladina lamna ilmana fi fisigorina wa kibarina wali arwaki abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ahwanina wa akhwatina Qaddasallahu sirahum wa nawara tariqahum wa yuri darajati wa atalena min barakatin wa amdir alaina ghasa karamatin bid darani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah Jamir jalil ghaib arwahil muqaddasah Agisuna bigosatin Wangduru ilayna binadratin Sumailah rukaba nujaba abdal wa'utat wa ghaswa kutub Bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Antal ladzi asraqtal anwara fi qulubi awliyaika hatta arafuka wa wahhaduka wa antal ladzi azzaltal aghyar min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwaka wa lam yalja'u ila ghairik antal mu'nisu lahum khaisu aw hasad umul awalimu wa antal ladzi hadaitahum hatta tabanat lahumul ma'alim. Antal ladzi engkau adalah zat asraqtal anwara fi qulubi awliyaika yang telah menyinari cahaya-cahaya di dalam hatinya beberapa kekasihmu. Hatta arafuka wa wakhaduka sehingga mereka mengenal dan bertauhid kepadamu. Wa antal ladzi azaltal aghyar min qulubi ahbabika engkau adalah zat yang menghilangkan alam semesta min qulubi ahbabika dari beberapa hatinya kekasihmu hatta lam yuhibbu siwaka sehingga mereka tidak menyintai selainmu walam yalja'u ila ghairik dan tidak mengungsi menuju selainmu antal mu'nisu lahum haitsu akhasat humul awalim engkau adalah zat yang memberikan ketenangan, ketentraman terhadap mereka. Haitsu akhasat humul awalim ketika alam semesta atau segala sesuatu selain Allah menggelisahkan mereka. Wa antal ladzi hadaitahum hatta stabanat lahumul ma'alim engkau adalah zat yang memberikan hidayah terhadap mereka sehingga nampak bagi mereka beberapa jalan kebenaran. Antal ladzi asraqtal anwar engkau adalah zat yang menyinari beberapa cahaya ayil ma'arifah artinya beberapa kemakrifatan wal asrara dan beberapa rahasia-rahasia
dan rahasia-rahasia fi qulubi auliyaika, di dalam hati beberapa kekasihmu, hatta arafuka wa wahaduka, sehingga mereka mengenalimu dan bertauhid padamu. Wa anta alladzi anzaltal aghyar. Jadi Allah itu punya nama An-Nur. An-Nur itu adalah sebagian dari Asmaul Husna. Artinya maha cahaya. Seluruh cahaya yang timbul di alam semesta ini semuanya muncul dari nama Allah An-Nur. Yang dimaksud cahaya itu adalah asal mulanya alam semesta ini adalah gelap gulita, nggak ada wujudnya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Maka dengan cahaya Allah, Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit bumi seisinya. Masalun nurhi kamiskah, perumpamaan cahaya Allah itu kayak jendela. Fiyal misbah, yang di dalamnya ada lampunya. Al-misbahu fil jujazat, fi zujajah, lampu di dalam kaca. Yang dimaksud Allah itu cahaya itu, Allah itu yang mewujudkan langit bumi seisinya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya enggak nampak menjadi nampak. Jadi menurut tafsir Sawi, yang dimaksud Allah nurus samawati wal ard, Allah itu pelita langit bumi, Allah itu zat yang mewujudkan langit bumi seisinya. Jadi semua itu asalnya enggak ada, lantas diwujudkan oleh Allah menjadi ada, dan kita wajib mengiktikadkan bahwa adanya alam semesta ini miliknya yang mewujudkan, termasuk diri kita itu. Allah yang mewujudkan cahaya zahir, yaitu adanya jisim, dan Allah juga yang mewujudkan melalui cahaya batin, yaitu hidupnya alam semesta. Cahayanya alam semesta berasal dari Nur Muhammad, jisimnya alam ini berasal dari Nur Muhammad, hidupnya alam ini berasal dari Nurullah. Nur Muhammad itu dinamakan Nur Sifat, Nurullah dinamakan Nur Dzat. Dan Nurullah, Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Maksudnya di sini tiada kemunculan apapun di alam semesta ini kecuali pancaran dari cahayanya Allah, dari sifat wujudnya Allah yang mewujudkan alam semesta ini melalui cahaya. Jadi cahaya adalah olehnya Allah mewujudkan itu. Jadi kita bisa makrifat, bisa mengenal Allah ini karena ada Al-Anwar, karena ada cahaya-cahaya Allah. Cahaya ini banyak yang mengartikan, ada yang mengartikan adalah hidayah. Diberi cahaya artinya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, sehingga kita bisa mengenal Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah itu bukan dari diri kita sendiri, tapi datangnya dari Allah melalui cahaya hidayah. Sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengerti siapa hamba, siapa Tuhan, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, mana sesembahannya. Jadi mengerti. Mengerti yang kayak demikian itu namanya ma'rifat.
Di dalam hadis diterangkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya, pasti dia akan mengenal sejatinya Tuhannya. Sejatinya diri kita ini diletakkan sifat mohal. Kalau Allah wujud, kita itu adam, enggak ada. Kalau Allah itu qidam, kita ini hadis baru. Kita ini makhluk yang baru, setiap hari kita ini baru mengalami perubahan. Rambut kita yang sekarang bukan rambut kita yang kemarin. Waktu kita yang sekarang bukan waktu yang kemarin. Kita ini sudah berubah, setiap hari berubah. Berubah itu namanya makhluk. Setiap makhluk mengalami perubahan, asalnya enggak ada diwujudkan jadi ada, berubah, akhirnya kembali enggak ada lagi. Enggak ada jadi ada, asalnya dari Allah. Ada nanti ditiadakan lagi, kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Yang enggak bisa kembali kepada Allah namanya orang kesasar. Semuanya milik Allah, mau mati harus merasa semuanya milik Allah. Jangan sampai gandoli milikku. Akhirnya apa yang terjadi? Roh kita susah keluarnya. Karena masih ada sesuatu yang dirasa miliknya. Padahal bukan. Itulah yang dimaksud roh mau keluar masih nyintai dunia. Barang siapa mengenal kalau yang punya sifat wujud itu Allah, berarti selain Allah mesti gak ada. Kok ada? Berarti adanya miliknya yang ada. Barang siapa mengenal kalau Allah itu punya sifat baqo, berarti selain Allah sifatnya itu fana, sirna. Kita itu punya sifat sirna. Artinya sirna itu ya rusak. Setiap hari kita mengalami kerusakan tapi nggak terasa. Darah kita ini setiap hari berkembang, berubah, nanti berhenti. Ya, berhenti berarti mati. Mata kita tajam, pertama nggak tajam, menjadi tajam, lama-lama berkurang, sampai akhirnya tua ngelihat jarak dekat udah nggak kelihatan, akhirnya mati, buta kembali. Ya semuanya berubah. Sirna semuanya itu akan rusak. Cinta jisim akan rusak. Cinta harta benda akan rusak. Cinta anak istri juga akan rusak, ninggalin kita. Jisim boleh rusak, alam semesta boleh rusak, tapi hatinya orang mukmin nggak boleh rusak. Roh kita nggak boleh rusak, hatinya nggak boleh rusak, tetap punya senjata iman tauhid. Iman makrifat, iman kamil mukamil. Kalau mati tetap membawa iman tauhid Islam. Melarat nggak berarti masalah. Yang penting jangan melarat hatinya. Jangan sampai nggak kenal Allah. Semuanya itu akan rusak. Orang nyari dunia juga rusak. Sekarang makan nasi, besok udah bukan nasi. Sate juga nggak bukan sate ya. Air ya juga udah bukan airnya namanya udah berubah. Lo gitu kok kita kejar-kejar sampai nggak ibadah ya lo untuk apa? Orang makan sepiring ya udah kenyang, orang haus segelas ya sudah kenyang, tidur ya nggak seranjang tidurin sendiri, bantalnya ya satu. Kadang-kala kalau lagi jatuh cinta berdua sama istrinya. Apa kita ini? Baju banyak yang dipakai ya satu, paling rangkepan. Apa kalau orang kaya bajunya double 7 ya enggak. Tapi hawa nafsu terus pengen menguasai dunia ini jadi miliknya, punya sifat serakah karena masih ada nafsu yang dinamakan nafsu lawwamah. Berhubungan sama roh jasmani. Mengenal
Jadi yang kita miliki itu mesti rusak. Kalau nggak rusak berarti Tuhan Allah itu punya sifat baqa, nggak pernah rusak. Cintanya Allah kepada hambanya nggak pernah rusak. Kekayaannya Allah nggak pernah rusak, keperkasaannya Allah nggak pernah rusak, segala-galanya nggak pernah rusak kalau Allah. Kalau kita mesti rusak. Baqa. Ya semuanya. Kalau Allah itu berilmu, berarti kita harus merasa bodoh. Diri kita ini yang terus menerus kok ada pengertian, bisa mengerti sesuatu, punya ilmu, hatinya harus merasa ilmu itu miliknya Allah. Hayat sifat hidupnya Allah, sifat wajib. Loh berarti selain Allah diletakkan sifat mokhal. Apa sifatnya? Kaunuhu mayitan, keberadaannya itu mati, mayit. Kita itu mati. Kok hidup? Karena dihidupkan. Kok gerak? Karena digerakkan. Kok bisa makan? Karena dikasih makan oleh Allah. Loh kita ini serba tergantung kepada Allah. Kok sampai kita ini lupa Allah? Allah gak pernah melupakan hambanya. Loh kita ini loh yang lupa kepada Allah, nggak kenal sifat-sifat Allah. Jadi sifat wajib yang 20 hanya untuknya Allah, sifat mokhal itu milik makhluk. Barang siapa mengenal sifat wajib milik Allah, sifat mokhal miliknya makhluk itu sendiri, pasti akan mengenal tuh hanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wal asrar, ilmu-ilmu asrar, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu yang dipelajari tidak dalam bangku belajar, yaitu ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu bimbingan langsung dari Allah. Jadi orang itu kalau sudah diberikan cahaya oleh Allah, cahaya ma'rifat dan cahaya asrar, kita ini dibimbing oleh Allah. Langkahnya dibimbing oleh Allah. Diamnya dibimbing oleh Allah. Apa yang kita lakukan senantiasa dibimbing oleh Allah melalui hati siri kita. Di dalam diri kita itu ada hati yang nggak pernah bohong. Maling itu dipendungi sampai bonyok. Itu walaupun nggak ngaku, enggak, hatinya ngomong iya saya nyolong. Suami ditanya istrinya, bawa duit berapa pak? Hanya nggak bawa duit segini, hanya bawa duit 50.000. Yang 20.000 diumpetin, ngomongnya 50.000, tapi hatinya pasti saya itu ngumpetin loh. Hatinya nggak bisa dibohongi. Maka kata Rasulullah, kalau kamu kepengen berguru, bergurulah kepada hatimu sendiri yang nggak pernah bohong itu. Kalau minta fatwa, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi ilmu asrar itu ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk mengenal Tuhannya. Jadi tahu yang tersirat di alam semesta ini dibalik yang tersurat. Hatinya itu peka. Orang kalau punya ilmu asrar hatinya peka. Mau ada kejadian apa oleh Allah ya sudah dikasih tahu. Akhirnya dia melangkah dalam kehidupan dunia ini tidak melalui ngikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti hati sirinya. Berpikir sebelum berbuat. Fi qulubi auliyaika, di dalam beberapa hati kekasihmu, hatta rafuka, sehingga mereka mengenalimu. Jadi kita itu makrifat karena Allah yang menjadikan kita bisa makrifat. Kalau Allah enggak menjadikan kita bisa makrifat, enggak akan orang bisa makrifat. Maka dikatakan la ya'rifullah illallah. Enggak ada yang bisa mengenal Allah pada hakikatnya kecuali Allah sendiri. Kok kita bisa mengenal Allah? Ini karena bimbingan dari Allah, bukan hebatnya kita. Makanya nggak usah sok alim, sok pamer ilmu. Ya sudah tawadhu saja, merendah
diri. Zahirnya biasa-biasa aja, hati siapa yang tahu. Mungkin kita kerjanya rendah di pandangan masyarakat, tapi di mata Allah tinggi. Ngerti mengenal Allah. Jadi makrifat itu dari Allah. Kita kenal Allah. Kalau Allah nggak memberikan makrifat, walaupun diceramai 1000 guru, disodori 1000 hadis, ya tetap saja nggak mau kenal Allah, bahkan nolak bahwa Tuhan itu ada. Ya memang Allah nggak ngasih kemarifatan terhadapnya. Ya, jangankan tingkatan kita, tingkatan Nabi pun seperti Nabi Lut, mendakwai istrinya untuk mengenal Allah, untuk mengenal la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Istrinya Nabi Lut itu nolak, malah sengkongkol kepada orang-orang yang punya prinsip bahwa homoseks itu boleh. Negeri itu dinamakan negeri Sadom, maka perbuatan itu dinamakan sodomi. Dikutuk oleh Allah, istrinya ikut lenyap. Istrinya itu. Jadi kalau kita punya istri nggak nurut sama kita, jengkel sama kita, akhirnya ingkar sama kita, itu bukan istri kita. Walaupun di dunianya istri kita, di akhiratnya nggak ketemu. Karena akidahnya sudah beda. Secara fisiknya itu istrinya Nabi Lut, tapi karena ingkar terhadap ajarannya Nabi Lut, ingkar terhadap nasihatnya Nabi Lut, akhirnya ya bukan istrinya Nabi Lut, dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Banyak istri dinasihati baik-baik, lembut-lembut, katanya sok pinter. Ada nggak? Sok pinter. Pagi-pagi udah ceramah. Duit dong. Dicerahati nasihati kok duit. Duit itu gampang, nggak akan habis duit. Pemerintah masih nyetak terus. Ya. Ya tingkatannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu loh, dakwah diterangkan usianya Nabi Nuh dalam tafsir Jalalan itu 1050 tahun. Panjang, kalau pengen panjang umur doalah seperti umurnya Nabi Nuh. Nanti bisa nikah sampai puluhan orang. Ya sampai umurnya 1050 tahun, 100 tahun diangkat jadi Rasul. Ngajak orang bertauhid melalui kalimat la ilaha illallah. Selama 950 tahun. Itu pun pengikutnya hanya seperahu plus sepasang binatang. Ya. Pengikutnya hanya sedikit. Padahal 950 tahun lagi kita ini kadang ngajak orang hanya sebentar aja udah ngambek ya. Kenapa enggak di masjid? Ah, orangnya segitu-gitu aja, malas gue. Malas. Ya sudah, yang penting istri kok mau ada enggak ada ngaji, mau ada yang enggak ngaji ya ngaji. Yang penting masih ada yang ngaji ya tetap ngaji, mau banyak mau sedikit itu yang gerakkan Allah, urusannya Allah. Loh, anaknya sendiri yang namanya Kanaan itu menolak. Makanya kita itu nggak usah sombong, mameri tuh anakku itu luar biasa. Akhirnya oleh Allah gara-gara sombong luar biasa, anaknya itu ya dijadikan apa? Sering di luar yang nggak biasa. Ya, Nabi Lut, Nabi Nuh, anaknya namanya Kanaan itu pada ujung umurnya, ujung akhir ceritanya, dia itu ngikut kaumnya yang ingkar terhadap Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bareng aku nak. Apa kata anaknya? Sa'awilal jibal yusimuni minal ma'. Ya bapak, saya nggak perlu ikut bapak. Saya lari aja ke gunung. Di puncak gunung saya akan terjaga dari luapan air. Nantang.
Ternyata air itu sampai ketinggiannya menenggelamkan gunung tersebut, sampai akhirnya anaknya yang namanya Kan'an binasa bersama orang-orang yang binasa. Loh, ketika itu Nabi Nuh itu nggak tegang lihat anaknya. Itu keluargaku ya Allah, kata Allah, itu bukan keluargamu karena sudah nolak kalimah la ilaha illallah. Jadi enggak, walaupun kita ini ketika nasihati istrinya dibilangin sok penceramah, sok apa, ya enggak usah jenuh-jenuh. Siapa tahu nanti mati bisa, mau deketi mati bisa tunduk sama suami, taat sama suami. Lo kalau nggak taat, itu bukan istri kita. Walaupun setiap hari tidur bareng. Istri-istri dunia bukan istri akhirat. Istri dunia itu ngambekan, gampang marah, ngambekan, kasih duit senyum. Ya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Loh, makanya kita itu harus senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, istri kita, anak-anak kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Kita sendiri ketika menasihati istri jangan merasa diri kita ini benar. Tapi yang maha benar itu Allah yang punya nama Al-Hadi. Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Innaka latahdi man ahbabta Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kamu cintai. Walakinallahu yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan hidayah terhadap orang yang dikehendaki. Kadang-kala kita nasihati istri kita susah, anak kita susah, tapi ngomongin orang hanya 2 kata, 3 kata nurut. Ya memang hidayahnya Allah itu nggak mesti sama keluarga. Kita dibenci keluarga kita ya, ada orang lain sayang sama kita, ada nggak? Iya, kadang-kala orang lain itu jadi saudara, keluarga malah jadi musuh. Makanya harus nyandar sama Allah. Karena yang melunakkan hati itu Allah, bukan manusia. Fi qulubi auliyaika wa wahaduka, sehingga mereka bertauhid kepadamu. Yang dimaksud tauhid itu tidak syirik, tidak menganggap ada Tuhan selain Allah, tidak menganggap ada daya selain Allah, ada kekuatan selain Allah, ada wujud selain Allah. Hatinya hanya satu, ibaratnya pohon. Semuanya itu munculnya dari biji. Batangnya ya dari bijinya, rantingnya ya dari bijinya, daunnya ya dari bijinya, buahnya dari biji. Ketika melihat daun nggak lupa bijinya, melihat ranting nggak lupa bijinya, lihat buah nggak lupa bijinya. Loh, kita itu melihat alam semesta jangan sampai lupa, semuanya itu muncul dari Allah dan suatu saat akan sirna kembali kepada Allah. Itu namanya tauhid. Maka ada iman mujmal, ada iman mufassal. Iman mufassal itu ya dilihat, yang melihat matanya, yang mendengar telinganya, yang ngomong mulutnya, yang megang tangannya. Tapi hakikatnya itu hidup. Yang melihat hidup lah, nggak hidup nggak bisa melihat. Orang meninggal mau dimandiin ketap-ketip matanya kabur. Yang melihat hidup, yang mendengar hidup, yang punya sifat hidup itu hanya satu, Allah. Kelihatannya kita tapi Allah sumbernya. Wa antallati azaltal aghyar, engkau adalah zat yang menghilangkan beberapa makhluk atau alam semesta
Jadi kalau hari ini kita bisa khusyuk bukan karena hebatnya kita, tapi Allah yang menghilangkan gambar-gambar dalam hati kita. Maka nggak perlu bangga, tapi bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat khusyuk, nikmat hadrah akan ditambah-tambah. Tapi kalau kita kufur dan bangga alias ujub, akan dicabut oleh Allah. Kadang orang berpikir bisa melihat cahaya, bisa melihat sesuatu yang gak dilihat oleh mata zahir sudah bangga. Kadang kalau udah ngomong itu kalau nggak saya nggak mungkin diberi begini. Wong saya itu masih keturunannya wali daya. Tapi bersyukurlah kepada Allah yang telah menghapus bayangan-bayangan makhluk di dalam hati kita. Kita sholat kok gak angen-angen anak, gak angen-angen istri, gak angen-angen utang. Alhamdulillah ya Allah, nikmat gak angen-angen selainmu ini janganlah kau cabut ya Allah. Gak usah cerita saya tadi sholat khusyuk banget. Khusyuk banget. Jadi syukur alhamdulillah ya Allah. Lenyapkanlah bayangan-bayangan makhluk yang ada dalam hatiku. Jangan sampai saya mati ya Allah, saya masih membayangkan makhluk. Bersihkanlah roh saya dari segala sesuatu selainmu ya Allah. Jadi syukur, bukan bangga. Al-aghyar al-mukawwanati artinya sesuatu yang tercipta. Apa saja yang diciptakan oleh Allah itu namanya aghyar. Maka Allah itu kun, fayakun itu kejadiannya. Makhluk namanya kaun, dijamakkan mukawwanat, yang tercipta. Mukawwanat itu isim maf'ul, segala sesuatu yang tercipta itu namanya aghyar. Semuanya itu muncul dari kunnya Allah. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakunu, maka terjadi alam semesta ini. Jadi alam semesta itu muncul dari kunnya Allah. Wa ta'alluqa biya, dan bergantung dengannya. Karena hati kita ini sering bergantung kepada selain Allah. Kalau enggak itu enggak. Wah nanti saya tinggal gimana ya, jangan-jangan. Nah, itu namanya ta'alluq. Kalau mau pergilah, nggak usah mikir-mikir, itu sudah dijaga oleh Allah. Nanti siapa yang ngasih makan? Allah yang ngasih makan, nggak usah khawatir. Melalui siapa? Ya Allah akan menggerakkan makhluk untuk nolong orang itu. Ta'aluk itu bergantung sama makhluk, nyandar sama makhluk. Termasuk ketakutan kehilangan kerja, ta'aluk sama makhluk. Ya kerja aja, nggak usah takut hilang. Ya, kerja kita juga nanti akan dicabut oleh Allah. Kita akan berhenti nggak, pensiun nggak? Kalau nggak pensiun mati ya dipecat. Ya karena tua bisa. Jadi nggak usah takut kehilangan segala sesuatu selain Allah, karena selain Allah itu mesti hilang. Min qulubi ahbabika, dari beberapa hati kekasih-kekasihmu. Hatta la yuhibbu siwaka, sehingga mereka enggak menyintai selainmu. Kita itu enggak cinta kecuali hanya kepada Allah. Itu juga karena Allah memancarkan cahaya kemarifatan di dalam hati kita. Yang dimaksud enggak menyintai kecuali kepadamu itu, apakah kita meninggalkan anak istri? Tidak. Apakah meninggalkan harta benda? Ya tentu tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah olehnya kita cinta kepada anak istri, harta benda itu enggak mengalahkan cintanya kepada Allah. Semuanya itu dianggap sebagai anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Istilahnya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman itu dikasih kekayaan yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini merupakan anugerah dari Tuhanku. Ini bonus akhirat.
Ya tetap dirawat, punya anak ya dididik, ya dinasihati, ya disekolahkan. Tapi jangan lupa semuanya itu dalam genggaman kekuasaannya Allah. Anak kita itu ya milik Allah, diri kita ya milik Allah. Maka sampai dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. La tulhikum amwalukum, janganlah hartamu, anakmu sampai melupakan kamu ingat dari Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa punya anak, punya istri, punya harta benda kok sampai lupa Allah, oh mereka itu orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena hatinya bergantung kepada selain Allah. Istri kita, anak kita selain Allah loh. Jangan orang lain ya benda ya, tapi istri anak bukan. Sama. Jadi yang dimaksud bergantung, yang dimaksud cinta itu maksudnya itu adalah lupa kepada penciptanya, lupa kepada yang mewujudkan, yang menggerakkan, yang mematikan. Jadi zahir kita ya tetap bermasyarakat, ya tetap berkeluarga, tapi hatinya terus-menerus ingat bahwa semua itu anugerahnya Allah, ya miliknya Allah. Walam yalja'u ila ghairik, dia tidak mengungsi kepada selainmu. Ya dimaksud mengungsi itu mengungsinya hati, merasa nyaman kepada selain Allah. Punya rokok sebungkus, merasa nyaman dengan rokoknya sampai lupa Allah, namanya ngungsi sama rokok. Gajian tanggal muda, lo sampai lupa Allah, itu namanya ngungsi sama gajian. Pasti kalau kita gajian tanggal muda itu banyak-banyak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dapat gajian tanggal muda, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah gajian saya di tanggal muda ini barokah, bisa untuk bekal ibadah. Ya Allah, janganlah gajian saya ini melupakan saya, anak saya, istri saya dari beribadah kepadamu. Mestinya begitu. Ngungsi itu artinya hatinya itu lupa sama Allah. Punya lupa, punya anak lupa Allah, punya istri lupa Allah. Lagi bokek ke masjid aja, kirain punya duit dikit, lewat masjid nengok aja enggak. Wa auliyaika, mereka itu adalah kekasih-kekasihmu. Jadi kekasihnya Allah itu orang yang hatinya sudah disirnakan dari bersandar kepada selain Allah. Kecintaannya hanya kepada Allah, ngungsinya hanya kepada Allah. Itu diaplikasikan menjadi ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang nyukupi aku Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya wakil Allah, wa ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung Allah, sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Gak pernah selainnya hatinya itu. Sering dibaca tapi maksudnya gimana? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hadza min asbi sabab lal musabab, ini adalah atop sebab atas yang disebabi. Li anna zawal akbar sababun fi surukil anwar, karena hilangnya makhluk itu menjadi sebab terhadap bersinarnya beberapa cahaya. Jadi kenapa kita ini senantiasa gelap hati? Karena masih nyandar sama makhluk, bergantung sama makhluk, maka hatinya jadi gelap. Yang dimaksud hati gelap itu maksudnya nggak kenal Allah. Hidup nggak ngerti yang menghidupkan, mati nggak ngerti yang mematikan, makan nggak ngerti yang ngasih makan. Itu namanya gelap. Matanya itu melek makanan aja, bukannya yang menciptakan makanan.
Antal mu'nisul lahum. Engkau adalah zat yang memberikan ketenangan terhadap mereka. Kekasih-kekasih Allah itu apabila sedih langsung dihibur oleh Allah, ditampakkan oleh Allah bahwa segala sesuatu selain Allah itu apabila dicintai pasti bikin bencana. Punya istri, suatu saat istri nyakiti suami enggak? Enggak punya anak, pengen punya anak, suatu saat nyakiti enggak? Ya apa saja selain Allah itu mesti dibikin enggak enak. Kenapa? Maksudnya jangan ngadep sama itu karena itu enggak enak. Ngadeplah sama yang punya itu siapa? Allah. Makanya apa saja selain Allah kok kita hadapi melalui hati kita berlebihan pasti beresiko. Walaupun sebelumnya jadi istrinya sudah berjanji sehidup semati, hidup bersama mati sendiri-sendiri. Nah kalau bareng siapa yang ngubur? Al-mudkhil lisururi ala qulubihim. Allah itu zat yang memasukkan beberapa kegembiraan atas hatinya auliyanya. Bitajalika dengan tajalimu. Jadi orang itu kekasih Allah itu apabila susah, Allah itu tajalim melalui hatinya, menghibur. Kalau Rasulullah ketika susah dihibur melalui peristiwa Isra Mi'raj, wisata bumi, wisata langit. Itu Rasulullah. Itu yang dihibur karena susah. Ditampakkan kebesarannya akhirnya lupa selain Allah. Allah tajalli. Rasulullah dihibur itu wisata langit. Nabi Yunus dihibur melalui wisata laut. Ditelan ikan, tapi bisa melihat apa yang ada dalam isi laut itu. Laulal Yunus minal musabbihin la sabata fi batil khuti la yaumil qiyamah. Seandainya Yunus itu bukan orang yang ahli baca tasbih, pasti dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Karena memang Nabi Yunus senantiasa bertasbih, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kena masalah besar. Tasbihnya itu punya asar, punya pengaruh, bercahaya. Dengan tasbih itu akhirnya Allah memberikan anugerah Nabi Yunus bisa selamat dari perut ikan. Jadi kayak wisata. Khaisu akhosat humul awalim, ketika makhluk alam semesta itu menggelisahkan mereka. Alatikanu ya'lafuna, yang mana mereka itu menyintai terhadap atau condong terhadap alam semesta itu. Wa tata'alluqu qulubuhum, dan hatinya bergantung kepada alam itu. Hatinya mereka bergantung dengan alam itu. Min ashabin, bergantung sama teman, beberapa teman. Kita ini kadang-kala kalau sudah berteman lupa. Ya. Lupa Allah. Banyak orang punya teman terjerumus di dalam jurang kehinaan sebab teman-temannya. Bergaul lupa Allah. Wa'ulatin, punya anak kadang melupakan kepada Allah. Berlebihan sayangnya, lupa kepada Allah bahwa anak itu hanya sebagai anugerah dari Allah yang perlu disyukuri. Wujudnya syukur kita, ya anak kita didik melalui pendidikan yang dituntun melalui ilmu syariat. Dikenalkan Allah, itu tandanya bersyukur. Itu namanya nggak lupa. Punya anak dikenalkan Allah, jangan dikenalkan artis. Punya anak dikenali artis, TikTok aja anak. Nanti jadi anak TikTok. Punya anak jangan sampai lupa Allah. Yang dimaksud lupa Allah itu anaknya nggak dididik melalui pendidikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bencana anak itu nanti. Wa amwal, punya harta, jangan sampai lupa Allah. Kalau punya harta ya zakati. Kalau sudah nisabnya harta itu
Masih berlebih disedekahkan biar barokah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nangkal bala. Jangan pelit. Karena walaupun pelit, duit itu ya tetap akan hilang. Hilang enggak? Iya, kadang-kala hilang di tangannya orang baik, hilang di tangannya orang yang enggak baik. Tetap aja duit itu akan hilang. Orang itu pelit itu duitnya ya. Apa kalau pelit duitnya enggak hilang itu? Ya tetap aja namanya duit itu laku. Tapi bedanya jatuh di tangannya orang yang baik dan jatuh di tangannya orang yang buruk. Orang pelit duitnya ya tetap aja hilang. Fa inna man hasalallahu adna syai'in min syudil haq wa tawaddudi lam yastaukhis li syai'in min dalika. Karena sesungguhnya orang yang telah berhasil baginya paling rendahnya sesuatu dari mengenal Allah, menyaksikan Allah, menyintai Allah, lam yastaukhis li syai'in, maka enggak ada sesuatu apapun menggelisahkannya, enggak pernah susah. Maka dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu la khaufun, enggak pernah takut. Alaihim wa lahum yahzanun, ya enggak pernah susah. Besok makan apa ya enggak usah susah. Umur kita belum tentu nyampe besok kok kita mikir esok ya. Kekuatan mulut seberapa? Enggak usah mikir hari esok itu banyak hari sekarang. Sekarang berdoa sebaik mungkin. Besok Allah akan memberikan anugerah apabila memang umur kita masih panjang. Ada orang gelisah besok bagaimana, minggu depan bagaimana, umurmu lo sampai kapan kok kamu pikirin melewati ajalmu. Kita hari ini sampai subuh masih ada umur yang enggak, kita enggak tahu ya. Ya enggak tahu, bisanya berdoa, ya Allah apabila saya mati ya cabutlah dengan mati husnul khotimah. Apabila saya ibadah di hari ini ya terimalah ibadah saya. Kalau memang sudah enggak ada umur lagi, ya bisanya begitu. Bal yahibu anu, bahkan makhluk itu loh hilang dari pandangan mereka karena melihat kebesarannya Allah. Walam yasta'nis bisyai'in minhu, dia enggak pernah merasa tenang dengan sesuatu selain Allah. Apapun selain Allah itu enggak pernah merasakan tenang. Hatinya itu merasa tentram, nyandar kepada Allah daripada selain Allah. Lah itu ya kalau Allah nggak nolong ya susah. Kita bisanya hanya berdoa, mudah-mudahan diberikan hidayah, Allah memancarkan cahayanya kepada hati kita sehingga kita bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Bal yanfaru anhu biqalbihi, bahkan dia itu lari dari segala sesuatu selain Allah melalui hatinya. Orang itu kalau sudah ma'rifatnya mapan, kumpul kepada segala kumpul makhluk itu loh, hatinya itu udah gelisah sendiri. Kumpul nggak orang ahli ibadah itu hatinya gelisah. Diajak ngobrol lama-lama itu ya, aduh zikir saya gimana ini? Wah saya mau sholat duha, kepikir. Kalau kita kadang-kadang malah ke bawah itu sampai sholat duhanya lupa, zikirnya lupa, aktivitas ibadahnya itu enggak keseret. Loh kalau kita itu masih sering keseret, aktivitas ibadah kita masih dikalahkan oleh yang lah. Ini apalagi yang datang buat duit banyak, ngajak ngobrol, sehari juga dilayani. Apa ya gitu. Nah, orang udah mapan hatinya itu ya enggak terombang ambing, enggak gampang terpengaruh istiqomah. Sakit ibadah, sehat ibadah, kaya ibadah, melarat ibadah, alam enggak pernah mempengaruhi istiqomah ibadahnya kepada Allah. Wa antalladzi hadaitahum, engkau adalah zat yang memberikan hidayah terhadap mereka binurin dengan cahaya minka darimu. Orang itu kalau sudah dikasih hidayah, hidayah yang tertinggi itu tingkatannya nabi dan rasul. Bawahnya para sahabat-sahabat, para tabi'in, para aulia Allah, para ulama. Kalau kita hidayahnya kecil, cahayanya kecil, yuk ngikut ulama, seneng ulama.
cinta ulama, jangan menggunjing ulama. Takutnya padam cahaya hati kita. Jangan benci sama kiai, jangan benci sama habaib. Walaupun orang ngomong apa, gunjing apa, udah diam. Karena bahaya, mau nggak mau itu masih keturunan Rasulullah, sumbernya cahaya. Nggak usah ikut-ikutan mereka itu hanya menggosok. Misalnya itu kalau buka YouTube itu gambarnya itu, misalkan ada Habib Rizik, ini gambarnya Habib Lutfi nuding Habib Rizik, bersatunya Habib Rizik. Padahal nggak begitu, itu orang ceramah nuding begini, dia pasang itu nuding habaib. Padahal nggak begitu, itu kan fitnah sebenarnya. Akhirnya yang baca YouTube jengkel. Nah, itu orang ceramah pas nuding, itu dibuat nuding orang yang nggak disenangi gambarnya itu. Katanya Habib Rizik dikeroyok gambarnya. Padahal sananya nggak begitu, bahaya media ini. Kita jangan terprovokasi. Oh, jangan bencilah. Itu masih keturunan Rasulullah. Bahkan di dalam kitabnya Imam Nawawi, kitab Maraqil Ubudiyah, semaksiat-maksiatnya keturunan habaib, keturunan Rasulullah itu tingkatannya masih sealim-alimnya orang yang bukan keturunan Rasulullah. Baca kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi Banten. Makanya belajar, jangan gampang terpengaruh. Takutnya kita benci sama habaib, kecinta ulama. Takutnya anak keturunan kita mati hatinya. Hatta tabanat, sehingga jelas Edward artinya jelas lahum bagi mereka apal ma'alimu, beberapa jalan kebenaran. Aiturukul haq artinya jalan kebenaran, allati salakua yang mereka menempuhnya, karena hatinya sudah nyala dengan cahaya makrifat, cahaya tauhid, maka perjalanan rohaniyahnya jadi gampang. Masuk kubur, kuburannya terang, itu yang dimaksud diterangi kuburnya, ditempatkan di tempat yang cahaya yang dinamakan raudhah min riyadil jinan. Fa'ina dzuradzalika, karena sesungguhnya nampaknya demikian itulah yakunu ila bihidayatin minka, itu enggak akan wujud kecuali dengan hidayah darimu. Hati kita bisa yang kayak demikian itu semuanya semata-mata hidayah dari Allah. Makalah sering mohon hidayah kepada Allah, sering baca ya hadi, ya alimu, ya khabiru, ya mubin. Ya hadi, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, paling enggak 100 kali tiap hari itu. Ya hadi, ya alimu, ya khabiru, ya mubin. Syukur kalau sehari semalam 500 kali. Itu dulu saya dijazah oleh guru saya itu, suruh baca 500 supaya hati ini dibimbing oleh Allah yang terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan anugerah, memberikan pertolongan terhadap kita, terutama di akhir zaman. Orang hatinya sudah kebalik, mudah-mudahan hati kita tetap mantap kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga anak-anak kita, keturunan kita. Bi barakatil Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.